Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? I hope you are fine. Okay students, before we start our study today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin, pembelajaran 4, 5, dan 6. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menjelaskan penerapan nilai kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Siswa dapat menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan. 3. Siswa dapat menjelaskan cara membuat patung dari bahan lunak. 4. Siswa dapat membuat boneka dari kain flanel atau kain perca. Pancasila merupakan dasar negara yang memiliki nilai-nilai luhur yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kekeluargaan, gotong royong, maupun kepemimpinan. Nilai kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia antara lain empati, yaitu memahami dan merasakan penderitaan orang lain seperti diri sendiri yang merasakannya. Adanya empati antar sesama akan menimbulkan sikap ingin berbuat sesuatu untuk meringankan penderitaan tersebut. 2. Keberanian tercermin pada kesediaan untuk melakukan hal-hal yang sulit demi orang lain. 3. Kesetaraan, yaitu rasa percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan hak yang sama serta berhak diperlakukan dengan hormat tanpa dibeda-bedakan. 4. Keadilan, yaitu sikap atau tindakan yang dilakukan secara seimbang dan adil. 5. Kemurahan hati, misalnya ditunjukkan dengan memberikan bantuan baik materi maupun non-materi seperti bantuan dalam bentuk waktu dan tenaga. 6. Tolong menolong, yaitu pertolongan yang diberikan kepada orang lain untuk meringankan bebannya sehingga mendekatkan hubungan menjadi seperti keluarga. 7. Menghargai dan menghormati orang lain, yakni dengan saling menghormati antar sesama sehingga timbul kenyamanan dalam hidup dan menghindarkan terjadinya perselisihan. Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan gotong royong. 1. Kebersamaan. Pelaksanaan gotong royong mencerminkan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat. Dengan melaksanakan gotong royong, masyarakat bekerja secara bersama-sama untuk kepentingan bersama seperti membangun fasilitas umum. Selain itu, gotong royong juga dilakukan ketika membantu orang lain seperti bahu-membahu dalam membantu korban bencana alam. 2. Persatuan. Selain mencerminkan nilai kebersamaan, gotong royong juga melahirkan persatuan dan kesatuan dengan kebersamaan yang dilakukan. Dengan adanya persatuan, perpecahan tidak mudah terjadi. Hal ini menjadikan bangsa Indonesia lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. 3. Rela berkorban. Gotong royong yang dilaksanakan untuk kepentingan bersama memerlukan keikhlasan sehingga dapat menumbuhkan sikap rela berkorban. Pengorbanan yang dilakukan dapat berupa barang, uang, waktu, tenaga, hingga pemikiran. Dengan pengorbanan yang dilakukan, seringkali masyarakat mengesampingkan kepentingan sendiri. Mereka lebih mementingkan kepentingan bersama. 4. Tolong menolong. Gotong royong seringkali dilakukan untuk saling menolong satu sama lain. Misalnya, gotong royong yang dilakukan untuk membantu orang yang terkena musibah atau bencana. Dengan menolong, kita akan memberikan manfaat bagi orang lain.
5. Sosialisasi. Dengan pelaksanaan gotong royong, masyarakat akan saling bertemu dan saling mengenal satu sama lain. Hal ini akan memperkuat rasa kebersamaan di masyarakat dan mengikis sikap individualisme. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan. 1. Toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat. Contoh toleransi misalnya toleransi beragama. Sikap toleransi beragama mengandung nilai ketuhanan. Pemimpin yang memiliki sikap toleransi beragama akan menghormati anggota kelompoknya yang berbeda agama dengannya. 2. Empati. Empati merupakan sikap turut merasakan kesusahan yang dirasakan oleh orang lain. Seorang pemimpin yang baik tidak boleh merasa tak acuh ketika ada orang di lingkungan sekitarnya merasakan kesusahan. Dengan merasakan dan membantu kesusahan orang lain, secara tidak langsung kita telah mengangkat martabat kita sebagai manusia. Sikap empati mengandung nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan menekankan pada perlakuan seorang individu terhadap individu lainnya. Berdasarkan nilai tersebut, setiap orang harus menghormati dan menghargai orang lain sebagai sesama manusia. 3. Rela berkorban. Pemimpin yang baik akan bersikap rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan terasa tepat dan tidak merugikan banyak pihak. Sikap rela berkorban mengandung nilai persatuan. Sikap tersebut mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Tanggung jawab. Pemimpin yang bertanggung jawab akan berani untuk menanggung akibat dari segala keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan. Pemimpin yang bertanggung jawab mampu memikirkan segala risiko sebelum mengambil keputusan sehingga tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan. Sikap tanggung jawab mengandung nilai demokrasi. Nilai tersebut yang mendasari seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang baik bagi kepentingan bersama. 5. Adil. Sikap adil sangatlah penting bagi seorang pemimpin. Pemimpin yang adil akan memperlakukan orang lain tanpa membeda-bedakan. Pemimpin yang adil juga akan membuat suatu keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Sikap adil mengandung nilai keadilan. Perhatikan patung pada gambar di samping. Apakah kalian tahu siapa nama tokoh tersebut? Ya, itu merupakan gambar patung tokoh Bung Tomo, yaitu seorang tokoh yang mengobarkan semangat arek-arek Surabaya yang bertempur melawan penjajah. Apakah kalian masih ingat cara membuat patung? Teknik membuat patung. 1. Untuk bahan keras menggunakan teknik memahat dan mengukir. 2. Untuk bahan lunak menggunakan teknik membentuk dengan cara membutsir. 3. Untuk bahan keras yang dilelehkan menggunakan teknik cetak. Jenis patung. 1. Patung lengkap, yaitu patung yang menggambarkan manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain secara utuh dan lengkap. 2. Patung dada, yaitu patung yang menampilkan kepala sampai dada. 3. Patung torso, yaitu patung yang menggambarkan bagian dari anggota tubuh, misalnya kepala saja. Tugas kalian hari ini adalah membuat boneka dari kain perca atau kain flanel.
Buatlah bersama anggota keluarga. Setelah selesai, foto hasil karya kalian dan kirim ke guru kalian ya. Teman-teman, itu yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan baik. Jangan lupa ya, kerjakan tugas hari ini dengan rapi. Okay students, let's close our study today by reciting hamdalah and kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.